أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بالهدى إلى قيام الساعة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين ثم أما بعد وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Yang kami hormati, yang kami takdimi, guru kami Ustaz Mustafa Hafizahullah Ta'ala. Sebetulnya saya berapa kali lihat kajian beliau di Facebook atau YouTube, cuman ternyata aslinya lebih muda Ustaz. Masya Allah. Barakallahu fiik Ustaz, nasta'din fi majlisikum. Dan yang kami hormati Takmir Musalla, pengurus PPTQ Ulul Albab dan juga jamaah semua yang kami cintai karena Allah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah diberikan kesempatan, dan ini merupakan nikmat yang sangat besar khususnya bagi kami jamaah. Kami terharu setelah beberapa lama berkelana di luar daerah sendiri. Setelah pulang Masya Allah kita melihat bahwasanya dakwah ini mulai tersebar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi dan memudahkan langkah kita. Kemudian salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat beliau dan seluruh umat yang mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Jamaah sekalian dirahmati Allah Ta'ala, beberapa yang lalu Pak Murtoko, atau yang saya tulis di HP Pak Murtafa, datang ke rumah meminta izin untuk bertamu dan meminta waktu untuk mengisi kajian. Nah sempat bilang, di sana kan ada Ustaz Mustafa gitu, di sana ada yang lain gitu. Tayyib. Kemudian karena memang di daerah sendiri, maka kami pun merasa lebih wajib jamaah untuk memenuhi undangan ini. Dan juga beliau meminta untuk mengisi kajian sedikit tentang parenting atau keluarga. Maka insya Allah akan kami sampaikan nasihat yang disampaikan oleh guru kami Ustaz Jundi Hafizahullah Ta'ala, yang disampaikan waktu kami menikah. Beliau menyampaikan ada 4 nasihat yang kemudian kami tulis di salah satu karya tulis kami yang berjudul Asy-Syafa'atu li Sa'adatil Haya Az-Zawjiyah. Bantuan agar kita bisa meraih kehidupan yang bahagia di dalam membina rumah tangga. Waktu itu beliau menyampaikan 4 nasihat, dan nasihat itu sangat membekas dalam diri saya pribadi dan khususnya dalam rumah tangga kami. Maka dalam kesempatan yang baik ini kami akan menyampaikan ada 4 nasihat yang waktu itu beliau sampaikan, yang mana 4 nasihat ini kemudian untuk mempermudah kami pun buat singkatan jamaah ya. Waktu itu beliau menyampaikan beberapa nasihat. Yang pertama, at-tahabub fillah. Yang kedua, tadakur baina zawjaini. Yang ketiga, at-ta'awun 'alal birri baina zawjaini. Kemudian yang keempat, at-ta'alum baina zawjaini. Atau yang kami singkat, yang pertama adalah SMK, yang kedua STM,
kemudian yang ketiga adalah SMA, dan yang keempat adalah MA. SMK di sini bukan sekolah menengah kejuruan atas ya, Mas. Sekolah menengah kejuruan gitu. STM-nya juga bukan sekolah teknik mesin, SMA-nya juga bukan sekolah menengah atas, dan MA-nya bukan madrasah aliyah. Yang pertama SMK di sini maksudnya adalah at-tahabbu fillah, saling mencintai karena Allah. Saling mencintai karena Allah. Kemudian yang kedua STM, ingat-ingat jemaah ya, insyaallah. STM di sini adalah at-ta'awun 'alal birri wa taqwa baina zaujaini. Saling tolong menolong dalam kebaikan. Kemudian yang ketiga adalah SMA ya Pak tadi ya. At-tadzakur baina zaujaini adalah saling mengingatkan antara suami dan istri. At-tawassaw, at-tanasuh, saling mengingatkan, saling memotivasi. Kemudian yang keempat MA, yaitu adalah ya at-ta'allum baina zaujaini, baik suami dan istri itu apa? MA, mendalami agama. Mendalami agama. Insya Allah kalau empat ini kemudian dilakukan, maka akan memudahkan kita untuk meraih kehidupan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan insya Allah kita bisa bersama-sama bersama keluarga kita melangkah menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama jamaah yang dirahmati Allah taala adalah SMK, saling mencintai karena Allah. Maka perlu kita tanya nih jamaah kepada diri kita sendiri. Kita ini selama ini membersamai pasangan kita itu karena apa? Karena Allah atau bukan? Karena kalau cuman karena kecantikan, kecantikan akan berkurang. Karena ketampanan, ketampanan pun semakin hari semakin berkurang. Ya. Karena harta itu pun juga akan semakin habis. Kalaupun masih tersisa banyak, bisa jadi rebutan, gitu ya. Kemudian kalau cintanya karena kedudukan, yang namanya jabatan itu kan ada masanya pensiun, Pak ya. Maka dari itu perlu kita cek dan perlu kita pastikan kita itu mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dan cinta seperti inilah cinta yang akan kekal. Ya, bahkan sampai kelak semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan di surganya. Karena para ulama memiliki istilah maka lillahi yabqa. Apa-apa kalau karena Allah itu pasti bertahan. Coba jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang tahajud niatnya karena Allah. Insya Allah tahajudnya bakalan awet. Ya. Tahajudnya bakalan awet. Atau seorang wanita misalkan berjilbab karena Allah. Insya Allah berjilbabnya akan istiqomah. Kenapa? Karena Allah. Ya. Begitu pula semua ikatan, semua persahabatan, semua rasa kasih dan sayang itu di hari kiamat akan terputus, akan selesai, ya, kecuali hamba-hamba Allah yang bertakwa, yang mereka saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ketika memberikan nasihat kepada para sahabat, tungkahul mar'ali arba, perempuan itu biasanya dinikahi karena 4 perkara. Ya. Karena kecantikannya, karena hartanya, karena kedudukannya, dan karena agamanya. Dan memang sangat jarang empat-empatnya ketemu jadi satu, Pak. Ya, sangat jarang. Ya. Tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan satu kriteria yang nggak boleh hilang, yaitu adalah agamanya. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, "Fadfar bidatid din taribat yadak." Pilihlah wanita itu karena agamanya, yang punya agama. Artinya apa? Dia yang taat beragama. Kalau seperti ini insya Allah apa? Taribat yadak. Taribat yadak itu artinya tangannya berdebu, ya. Atau kalimat lainnya bisa jadi artinya 2. Yang pertama itu kalau kita kemudian ada debu di tangan, kemudian kita begini kan ringan jamaah. Ya kalau kita selesai kerja misalnya kan ada gini ya, selesai berarti gitu ya. Jadi kita nggak perlu nyuruh sholat, kita nggak perlu nyuruh berjilbab, sudah otomatis jalan gitu. Kemudian juga arti yang lain apa?
Sebaliknya, kalau kita kemudian tidak menikahi seorang karena agamanya, kita itu apa? Akan terasa susah. Akan terasa apa? Susah. Gitu. Karena orang-orang miskin itu au miskinan damat seroba, atau orang-orang miskin yang memang kehidupannya itu sangat dekat dengan tanah. Kalau zaman dulu Pak, orang yang punya rumah, yang rumahnya keramikan banyak apa sedikit? Sedikit. Kalau sekarang alhamdulillah Pak ya hampir semua sudah keramikan. Zaman dulu Masya Allah masih rumahnya itu masih tanah gitu ya. Kalau hujan kayak gini kadang ikut benyek gitu tanahnya gitu ya. Atau kadang mereka itu tidur di atas tanah gitu ya. Maka dari itu kita ketika menikah pastikan adalah memilih agamanya. Dan ini merupakan cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sudah benar saling mencintai karena Allah, ingat, bukan cuma saling mencintai karena Allah, tapi apa? Hidupkan cinta itu. Yang namanya cinta itu harus dirawat. Lah kita kalau mungkin nanam bunga di rumah, kalau nggak disiramin gimana Pak? Layu, gitu ya. Bahkan bisa mati, atau mungkin nggak berbunga, gitu ya. Berbunga awal, karena nggak diopeni, kemudian bunganya layu, habis itu nggak berbunga lagi, gitu ya. Maka rumah tangga pun harus dijaga, harus dipelihara, harus disemai. Di antaranya adalah ya dengan sering-sering atau rutin memberi hadiah. Rutin memberi hadiah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tahadau tahabu. Salinglah kalian memberi hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dan jamaah, hadiah itu jangan kemudian dibayangkan sesuatu yang mahal, tidak. Ya. Hadiah itu harus sesuatu yang bernilai jutaan, tidak. Hadiah itu apapun yang diberikan kepada pasangan kita, ya, walaupun itu adalah sesuatu yang nilainya kecil, tapi diberikan untuk apa? Menjaga cinta. Misalkan ibu-ibu masakin nasi goreng buat suaminya, dicetak bentuk waru, Bu, ya. Dicetak bentuk love gitu ya. Kemudian kecapnya kemudian bukan cuma diubur-ubur, tulisannya apa? I, kemudian love you. Gitu. Itu hadiah, Pak. Gitu ya. Masya Allah. Gitu ya. Begitu pula suami ketika memberikan hadiah ke istri tidak harus mahal. Mungkin bapak keluar gitu ya, punya beberapa uang gitu ya, belikan bros Pak ya. Atau mungkin belikan cadar lah, harganya berapa sih gitu ya. Atau mungkin belikan sesuatu yang perempuan senang ya, diberikan lipstik misalnya gitu ya, nggak ada masalah. Itu hadiah atau bukan? Hadiah gitu ya. Paling senang emas ya. Mas Murtopo gitu ya, Masya Allah. Mas Edi gitu ya, Masya Allah. Ya, ikhwah. Jadi Masya Allah ya, saling memberi hadiah. Jangan tunggu punya untuk memberi hadiah, tapi apa? Jadikan setiap momen dalam kehidupan kita itu adalah bernilai seperti hadiah. Misal mau kajian gitu ya, istrinya diboncengin, helmnya dipakaikan, nggak ada masalah kan? Gitu ya. Sebelum kemudian jalan dicek dulu jilbabnya sudah didudukin atau belum. Jangan sampai jilbabnya nutupin riting. Gitu ya. Ini hadiah jamaah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kalau istrinya mau naik kendaraan, itu beliau meletakkan lututnya, satunya kemudian di padang pasir, satunya kemudian ditinggalkan untuk apa? Injit-injitan. Untuk tangga istrinya naik ke kendaraan. Gitu. Nggak usah tunggu punya mobil dibukakan ditutupkan, nggak perlu. Motor pun bisa. Gitu ya. Insya Allah. Cek ya, Umi sudah doa atau belum gitu, diingatkan, itu sudah termasuk hadiah. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, selain kita ini adalah bersama pasangan kita, bersama anak-anak kita, mencintai karena Allah, ingat, cinta itu harus dirawat, cinta itu harus kemudian dijaga, harus dihidupkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam walaupun usianya sudah masuk usia sepuh, itu masih mandi bareng sama istrinya. Sekarang saya tanya sama jamaah, kapan terakhir mandi bareng? Dulu Pak Ustadz pas malam pengantin, ya Allah, gitu ya. Gak ada masalah, anaknya mungkin sudah tidur gitu ya. Bangun misalkan jam 3:30 ya, mandi bareng, kemudian apa? Sholat tahajud bareng. Ini ya jamaah. Cinta itu harus dihidupkan, harus dijaga,
harus dirawat. Maka ada salahnya jamaah kalau mungkin nyimpen nomor istrinya itu di HP, misalkan dikasih nama yang penuh dengan apa yang namanya ungkapan rasa, kasih nama sayang misalnya gitu ya, kasih nama mungkin apa namanya Umi tersayang gitu ya, gitu, dan sebagainya gitu ya. Jangan dikasih nama misalkan namanya mohon maaf ya Sireng gitu ya. Nah ini ta'udzubillahi min dzalik jamaah ya, seperti itu. Tayyib jamaah, kita lanjutkan. Yang kedua yang perlu kemudian kita jadikan sebagai pedoman dalam kita berumah tangga adalah STM, at-ta'awun 'alal birri wat taqwa bainaz zaujaini. Saling tolong menolong dalam kebaikan antara suami dan istri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat yang kedua, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan tolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan, dan jangan tolong menolong di atas perbuatan dosa dan permusuhan. Nah ini jamaah, harus saling tolong menolong. Kenapa jamaah? Ini mohon maaf, terkadang suaminya yang futur. Futur itu apa? Ya malas gitu ya. Atau mungkin semangat ibadahnya itu kendor gitu. Kadang istrinya yang semangat gitu. Atau sebaliknya, kadang istrinya yang kendor ya, semangatnya mungkin luntur, suaminya yang semangat ya. Atau bahkan kadang ini yang paling ngeri jamaah, kedua-duanya sama-sama kendor. Nah, kalau kemudian tidak saling tolong menolong dan tidak dibiasakan, bahaya jamaah, lama-lama akan ya bisa hilang itu hidayah. Ingat, mendapatkan hidayah itu susah. Coba jamaah ingat dulu pertama kali ikut ngaji gitu ya. Mungkin ada sebagian mungkin sempat ya dilarang dan sebagainya gitu. Atau mungkin harus kemudian ngajinya itu apa jamaah ke tempat yang jauh. Alhamdulillah sekarang ngaji sudah mulai dekat, satu kecamatan atau mungkin bahkan satu desa gitu ya. Maka ketika mendapatkan hidayah susah, ingat jamaah, menjaganya lebih susah. Maka perlu kemudian kita lihat kapan kita terakhir menangis, kapan terakhir kita kemudian membangunkan istri kita untuk sholat malam. Ini penting jamaah. Dan tolong menolong ini dalam urusan dunia dan dalam urusan akhirat. Sama-sama diarahkan untuk saling tolong menolong. Dalam urusan dunia, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya sama seseorang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau di rumah seperti apa? Tepat tanya sama istrinya. Kenapa? Istri yang paling tahu suaminya. Gitu ya. Maka ketika itu Aisyah menjawab, kana fi mihnati ahlihi fa idza hadratis shalah qama ila shalah. Rasulullah itu kalau di rumah sibuk bantu istrinya, sibuk bantu keluarganya. Tapi ingat jamaah, walaupun sibuk bantu istrinya, fa idza hadratis shalah, kalau salat sudah dikumandangkan, qama ila shalah, beliau berangkat untuk mengerjakan salat. Masyaallah. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam kata Aisyah, itu kalau kemudian berangkat ke tempat salat, itu selalu mencium kening istrinya. Jamaah, kita kan sering mengatakan, yuk kita ngaji sunnah, yuk kita mengamalkan sunnah. Dalam urusan seperti ini kita mengamalkan nggak? Gitu. Masya Allah ya. Jadi mencium istri itu jangan cuman seperti kalau ada maunya gitu ya. Kemarin malam misalnya, atau semalam misalnya gitu ya. Enggak seperti itu jamaah ya. Kita sayang kepada mereka, dan dengan kemudian kita mengekspresikan ya, maka apa jamaah? Disitulah Allah Subhanahu wa taala akan membantu kita untuk menjaga dan menumbuhkan cinta di antara suami dan istri. Maka jamaah nggak ada salahnya nih ya, istrinya nyuci piring, panjenengan yang bilas gitu ya. Kalau anak-anak nggak ada, mainan sunlight bareng-bareng ya.
busanya taruh di pipinya gitu, nggak ada masalah gitu. Kalau takut alergi ya gimana caranya, gimana bisa mainan gitu ya. Ini penting jemaah, ya, penting sekali. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu, ya, kadang lomba lari sama Aisyah. Dulu ketika pengantin baru, Aisyah menang. Kenapa? Masih, ya namanya orang baru nikah masih ramping pak ya, sesuai ibu-ibu gitu ya, istri gitu. Tapi biasanya kalau sudah lahiran anak yang pertama, apalagi anak yang kedua, biasanya mulai ya bertambah berat badannya. Maka kemudian satu ketika Aisyah sudah mulai bertambah berat badannya, Rasul yang menang. Kita pernah nggak lomba sama istri? Mungkin lomba ngelipetin baju nggak ada masalah pak. Atau istri yang ngelipetin, kita yang masukin ke lemari. Atau minimal kalau ngambil baju, diangkat dulu baru diambil, jangan langsung set gitu ya. Kadang istri marah kalau gini. Atau minimal habis pakai handuk, taruh di tempatnya lagi, dicandelin di tempatnya lagi gitu. Jangan sampai habis pakai handuk gitu ya. Apa-apa tanya sama istri, "Mi kunci di mana? Mi peci di mana ya Allah?" gitu. Kasihan gitu ya. Jadi jamaah, tolong menolong dalam urusan dunia. Kemudian juga selanjutnya tolong menolong dalam urusan akhirat, ini yang sangat penting. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan bahwasanya Allah itu sangat mencintai seorang yang dia itu soleh untuk dirinya dan muslih untuk keluarganya. Kalau soleh itu dia ibadah gitu ya. Kalau muslih itu apa? Dia mengingatkan keluarganya. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, rahimallahu rajulan, Allah merahmati seorang laki-laki. Siapa itu? Semoga jamaah termasuk. Siapa itu? Qama minal lail fasalla, seorang laki-laki yang bangun ketika malam untuk apa jamaah? Untuk apa? Bukan untuk nonton Piala Dunia jamaah. Untuk salat sunnah, salat tahajud. Kemudian apa jamaah? Wa aiqadha imra'atahu fasallat. Kemudian dia juga membangunkan istrinya agar salat bersamanya. Tidak harus jamaah ya. Sendiri-sendiri tidak ada masalah gitu ya. Fa in abad nadoha fi wajhihal ma. Kalau kemudian istrinya tidak mau bangun, boleh dipercikkan air ke wajahnya. Boleh ambil tisu ya, dilipat. Kemudian ambil air hangat jamaah, ya, ambil air hangat, basuhkan ke pipinya. Ketika buka, bisikkan ke telinganya, doa bangun tidur. Doa apa jamaah? Bangun tidur, jangan dibisikkan Bismillahirrahmanirrahim, jannibna syaitan, wajannibna syaitan ma razaqtana gitu. Lah, bangunkan untuk apa? Doa, membaca doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Umi sayang, salat tahajud yuk gitu. Ya, dibangunkan. Sebaliknya jamaah, wa rahimallahu imra'atan. Wa rahimallahu imra'atan. Allah merahmati seorang wanita, seorang istri. Qamat minal lail fa shalat. Dia bangun ketika malam untuk mengerjakan salat malam. Wa aiqadat zaujaha, dan membangunkan suaminya. Kadang memang suami juga mungkin habis kerja sip sore, pulang jam 11 malam capek. Yang bangunkan istrinya. Fa in aba wa nadahat fi wajhihil ma. Kalau suaminya enggan, itu boleh dipercikan air ke wajahnya. Dan ingat jamaah, janjian dulu. Janjian dulu, Mi atau Bi, insya Allah bisa kita tahajud. Yang bangun duluan bangunin. Nanti yang kemudian tidak bangun, boleh dong dipercikan dengan air gitu. Janjian dulu, jangan nggak janjian. Pulang pengajian semangat, istrinya digabyur, pure gitu ya. Repot sama. Apalagi istri yang gabyur suaminya gitu. Pure. Kamu ini ngaji sama siapa? Ustadz Ahmad, kena saya gitu. Sama Ustadz Mustafa, kena beliau, kasihan. Padahal apa, pemahamannya yang kurang tepat. Janjian dulu. Maka jamaah mungkin juga bisa menyediakan semprotan air kecil. Semprotan air yang kecil, botolnya di dekat tempat tidur. Kalau kemudian bangun, kerasa mau bangun kok malas, ambil semprot wajahnya gitu. Wajah sendiri gitu ya, enggak apa-apa gitu. Nanti istri kita bangunkan, suruh menyadong tangannya, semprotin ke tangannya biar raup sendiri. Gitu ya, Masya Allah.
Sudah isya jamaah? Belum. Biasanya gimana kalau sudah azan? Azan dulu lanjut atau selesai? Azan dulu baru lanjut. Tapi kita lanjutkan ya. Jadi jamaah, intinya apa? Saling tolong menolong dalam urusan dunia dan dalam urusan akhirat. Masya Allah. Ini penting jamaah. Kenapa jamaah? Kalau kemudian kita ibadah sendiri-sendiri, nggak pernah saling menolong, saling membantu, saling memotivasi, gitu ya, berat jamaah. Berat. Apalagi nanti kalau pas futur bareng. Enggane jamaah bangun pagi, ya, harusnya subuhan, sama-sama bangunnya jam 8 pagi. Ya Allah. Sholat jam gitu. Anaknya bilang, Abi Umi sholat duha ya, Masya Allah sekarang rajinnya gitu. Padahal sholat subuh kan perlu jamaah gitu ya. Ya Allah gitu. Taib. Kemudian yang ketiga adalah at-tanasuh au at-tawasau baina zaujaini, saling mengingatkan antara keduanya. Ingat jamaah, istri kita bukanlah seorang bidadari. Begitu pula ibu-ibu, suami kita bukan seorang malaikat, bukan seorang nabi, pasti punya kesalahan. Yang namanya manusia itu diliputi dengan kesalahan jamaah. Itu namanya manusia. Kenapa? Karena kalau diliputi dengan wijen namanya ondi-ondi jamaah. Gitu ya. Maka itu wajar, gitu ya. Makanya perlu saling mengingatkan. Ya. Makanya kan orang semua kan rugi jamaah. Wal asr innal insana lafi khusr. Wal asr, demi masa, Allah bersumpah yang pertama. Yang pertama bersumpah. Innal insan, sungguh manusia dikatakan dengan sungguh. Lafi, benar-benar berada, khusr, dalam kerugian. Ada berapa? 3 penekanan. Sumpah, sungguh, benar-benar. Ini ngeri jemaah. Alhamdulillah Allah kecualikan 4 orang. Kalau nggak dikecualikan habis kita semua rugi. Illal ladina amanu, kecuali orang yang beriman. Wa amilus solihat, beramal soleh. Wa tawasau bil haq, mengingatkan ya dalam perkara yang benar. Wa tawasau bis sabr, mengingatkan untuk saling bersabar. Gitu ya. Maka saling mengingatkan sangat penting jemaah. Ya, maka nanti bisa ditarget sebulan ini kita mau khatam berapa kali, mau baca berapa halaman gitu ya. Kemudian kita pengen tahajud berapa kali misalkan, pengen sedekah berapa kali, ditarget ibadahnya. Urusan belanja kita target, urusan ibadah kok enggak. Ya Allah, jangan-jangan masuk kepada ayat bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu. Insyaallah panjenengan hafal semua, jamaah dibaca setiap sholat Jumat. Kenapa kamu menginginkan kehidupan dunia lebih besar daripada kehidupan akhirat? Padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal, gitu ya. Targetkan jamaah, targetkan. Nggak ada masalah. Awal bulan kita sisihkan 30.000, setiap hari 1.000 masuk ke PPTKI Ulul Albab. Setiap salat misalkan. Dari awal sudah kita siapkan, gitu ya. Istri nggak jamaah di rumah sediakan kotak infak, ya, atau kaleng gitu ya. Nih, ini ada uang 30.000, silakan setiap hari masukkan 1.000. Sudah penuh, bawa ke masjid atau musola, atau mungkin juga bisa ke musola ini yang kita cintai. Masya Allah, kita butuh kemudian bersedekah dan sebagainya. Ingat jamaah, sebagaimana kehidupan harus dimanage, ibadah juga harus dimanage. Kemudian yang ketiga jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang berkaitan dengan saling menasehati, ini penting jamaah. Dan nasihat itu harus disampaikan dengan cara yang lembut. Ya. Innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zanahu. Kelembutan itu kalau ada dalam sesuatu pasti menghiasinya. Kita mandikan anak lembut, anaknya nyaman Pak. Tapi kalau memandikan anak biar-biur gelegepan, gitu ya. Ngasih misalkan bedak atau talek pelan-pelan, ya bagus. Tapi kalau bul wajahnya nggak kelihatan sama, bersin dan sebagainya, gitu ya. Maka harus kemudian lembut. Wala yunza'u min syai'in ila sya'na, dan tidaklah kelembutan itu dicabut, dihilangkan dari sesuatu, melainkan akan memperburuknya. Sama, saling menasehati pun harus penuh kelembutan.
Jamaah, menasehati itu seperti mau membersihkan luka. Misalkan orang jatuh kepleset atau mungkin naik sepeda jatuh ke barut aspal, jamaah, atau ke barut babak ya, babak misalnya. Di situ ada kerikil, ada debu, ya. Maka kemudian ketika dibersihkan dengan kain selembut apapun, dengan cairan sedingin apapun, ketika ditempel, kerasa mboten jamaah? Kerasa. Ya. Bagaimana kalau kemudian membersihkan, pakainya tepes, dikasih sambal geprek, digosok-gosok, ya Allah jamaah, tambah parah. Maka sama kalau kita mau ngasih nasihat kepada orang lain, perhatikan niat kita yang tulus, bahasanya yang halus, momennya yang pas. Jangan ngasih nasihat orang sedang lapar gitu ya. Ya makan bareng dulu, suap-suapan, minum teh bareng. Sebelum tidur pillow talk. Apa itu pillow talk? Satu bantal guling bareng, saling ngobrol. Mi, ada nggak nasihat buat Abi? Abi, ada nggak nasihat buat Umi? Ya. Pillow talk itu penting jamaah ya, ngobrol sebelum tidur. Maka Rasulullah SAW pernah mengingatkan apa? Semua permainan yang di dunia ini itu adalah apa jamaah? Melalaikan. Bisa dikatakan apa? Tidak ada manfaatnya kecuali apa? Di antaranya apa? Bercandanya suami dan istri. Ngobrolnya suami dan istri ini penting. Kita perlu ngobrol tentang visi rumah tangga. Kadang kita semangat di awal, habis itu melepes. Ya. Amem kalau bahasa orang luar desa gitu ya. Atau mungkin juga kita perlu membicarakan pendidikan anak kita. Atau mungkin anaknya yang sudah dewasa, Bi, anak kita ini mau dinikahkan sama siapa, Bi? Ya. Kita perlu ngobrol jamaah. Dan visi misi orang tua ini penting jamaah. Jangan sampai ibunya pengen ini, bapaknya pengen gelut. Ibunya pengen mondokin, bapaknya nggak pengen. Dipondokin, ibunya disalah-salahin. Gara-gara kamu, Bu, anak kita sekarang jadi begini. Nah ini harus kompak. Makanya harus sering ngobrol. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasul pun pernah mengingatkan istrinya. Satu ketika Rasul Shallallahu alaihi wasallam berada di satu tempat, kemudian datang orang Yahudi. Ada Aisyah di situ. Orang Yahudi bilang apa? Assalamualaikum, bukan assalam tapi apa? Assam, nggak ada lamnya. Artinya apa? Kematian, kebinasaan, keracunan untukmu. Lah Aisyah jamaah yang dengar kekasihnya dihina, didoakan dengan keburukan, tidak terima. Wa alaikumussalam wa la'nah, kasih bonus. Kamu ya semoga mati dan semoga dilaknat, dikasih bonus. Ya gitu. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Mahlan ya Aisyah." Aisyah tenang. Jangan marah, tenang gitu. Aisyah bilang, "Ya Rasul, bukankah kau mendengar mereka mengucapkan ini dan ini?" Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Iya, saya dengar. Saya sudah menjawab wa alaikum." Dan atas kalian, bukan wa alaikumussalam. Beliau mengatakan cuma apa? Wa alaikum. Ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah taala, ini ketika Rasul mengingatkan istrinya lembut. Mahlan ya Aisyah. Jangan mengingatkan di depan umum gitu ya. Kamu ini deret gitu, jangan. Kalau bisa apa jamaah nasihat itu cuma antara suami dan istri dah. Di kamar berdua ngobrol gitu ya. Jangan yang lain dengar gitu. Kemudian jamaah, Rasulullah pun pernah diberikan saran oleh istrinya, walaupun seorang nabi loh. Satu ketika Rasul Shallallahu alaihi wasallam bermimpi di tahun 6 Hijriah. Beliau bermimpi umroh. Waktu di Madinah selama itu enggak umrah gitu. Bermimpi umrah. Dan ingat, mimpinya para nabi itu adalah wahyu. Maka Rasul menyampaikan kepada para sahabat, aku mimpi kita umrah. Ya para sahabat langsung jamaah, ya Rasul, ya kita berangkat. Maka jamaah berangkat. Waktu itu yang diajak adalah Ummu Salamah. Jalanan kurang lebih sekitar 550 km zaman itu. Kalau zaman sekarang mungkin lebih dekat, karena apa jamaah? Sekarang sudah dipilih rute, kalau zaman dulu tidak. Ya. Maka zaman dulu sekitar 550 kilometeran gitu ya. Sudah sampai di tempat yang bernama Hudaybiyah, kurang 22 kilometer lagi. Sudah kelihatan, Pak. Sama orang-orang muslim di stop. Tidak boleh umroh tahun ini. Harus pulang. Makanya ada perjanjian Hudaybiyah. Di antara isinya itu apa? Nggak boleh umroh tahun ini, harus pulang.
Kalau ada orang Islam yang kabur dari Mekah ke Madinah harus dikembalikan. Tapi kalau ada tawanan orang musyrik yang ada di Madinah gitu ya, ditawan kemudian mengaburkan diri atau meloloskan diri, nggak boleh dibalikkan gitu. Merugikan jamaah dan sebagainya gitu ya. Maka Rasul pun kemudian menandatangani perjanjian karena Allah juga sudah mengatakan inna fatahna laka fathan mubina. Enggak apa-apa. Kadang kita mundur dulu biar bisa maju. Ya. Yang namanya mana Pak, semakin ditarik mundur semakin melesat jauh kan gitu ya. Mungkin jamaah pernah main ditambah, mau melompat kan harus ancang-ancangnya lebih jauh gitu kan. Baru nanti lompatannya jauh, maka Rasul pun kemudian mengalah. Sahabat nggak terima jamaah. Sampai kemudian Umar mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, alas ta'alal haq. Rasul, kita kan benar, mereka yang salah. Ya. Kemudian datang kepada Abu Bakar, sama tanyanya, ya Abu Bakar, alas ta'alal haq, kita ini benar, mereka yang salah. Gitu ya. Maka intinya Abu Bakar ya tetap mengikuti Rasul. Rasul itu kemudian menyampaikan kepada para sahabat, silahkan gundul rambut kalian, sembelih hewan kurban kalian gitu lah. Udhiyah kalian gitu. Karena sahabat kecewa Pak dengan orang musyrik gitu ya. Gak ada satupun yang melakukan. Bukan karena gak pengen malu sama Rasul, apa? Kecewa. Gitu ya. Maka apa jamaah Rasul kemudian masuk ke dalam tempat yang di situ ada Ummu Salamah dalam keadaan sedih. Maka Ummu Salamah, ini Pak istri yang soleh tanya, ya Rasul kenapa? Itu loh Mi, kalau bahasa kita gitu ya. Para sahabat saya perintahkan untuk menggundul rambut, memotong binatang, mereka nggak ada yang mau gitu. Maka Ummu Salamah ngasih nasihat, ngasih saran. Ya Rasul, mau nggak saya berikan satu nasihat? Insya Allah mereka melakukan semuanya tanpa Rasul ngomong sama sekali gitu. Ya langsung, ya didengarkan. Rasul keluar, kata Ummu Salamah, ya minta rambutnya dipotong, sembelih binatangnya. Insya Allah mereka ngikutin. Benar jemaah. Rasul keluar lagi, minta rambutnya dicukur, ya. Kemudian disembelih binatangnya. Para sahabat langsung sadar. Oh iya. Mereka langsung minta dipotong rambutnya, sampai kayak orang berantem Pak. Saking rayahan gitu ya. Kemudian mereka menyembelih binatang-binatang mereka. Ini nih. Rasul pun pernah dinasihati atau diberikan saran oleh istrinya. Maka jamaah, khususnya ibu-ibu nih, kalau misalkan suaminya pulang wajahnya sedih, dihibur. Jangan sebaliknya bali-bali merengut. Ngapa sih Jane? Jangan. Ditanya, Mas kenapa? Maaf Mi, uang Mas hilang. Nggak apa-apa Mas, yang hilang uang, yang penting kan bukan cintaku yang hilang. Masya Allah gitu. Suami mana ya nggak seneng jamaah digituin gitu ya. Masya Allah gitu. Atau mungkin sedih gitu ya. Abi kenapa? Mi, Abi baru saja ketipu, rugi, bangkrut. Nggak apa-apa, Abi bangkrut di dunia, yang penting nggak bangkrut di akhirat. Masya Allah. Seneng nggak jamaah? Seneng gitu loh. Ngeten Bu nggih? Bismillah gitu ya, diingatkan gitu ya. Saling menghibur, saling kemudian menasehati dalam kebaikan. Yang terakhir jamaah, at-ta'allum bainaz zaujaini. Saling belajar antara suami dan istri. Ini jamaah. Dan tugas seorang suami itu bukan cuma mencari nafkah jamaah. Tidak. Tugas terberat suami itu apa? Menjaga dirinya dan keluarganya tidak terjatuh ke neraka. Itu tugas yang paling berat. At-Tahrim ayat ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Insyaallah hafal semua ini gitu ya. Hai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian, jaga keluarga kalian dari api neraka. Masya Allah. Makanya jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, hati-hati. Rasulullah SAW pernah menyampaikan, ada seorang istri yang kelak nuntut suaminya, bukan karena nggak dinafkahi jamaah. Kenapa? Ya Allah, suami saya nggak pernah ngajarin saya perkara agama. Bahasa kita nggak pernah ngajarin ngaji ya Allah, nggak pernah ngajak pengajian ya Allah, nggak pernah ngoreksi sholat saya ya Allah. Dia hanya sibuk mencari roti pasar. Artinya apa jamaah? Sibuk mencari nafkah tok. Ini jamaah. Hati-hati.
Tugas terberat kita itu mendidik istri, mendidik anak, ya, mengingatkan mereka, membimbing mereka. Maka kunci sakinah, mawaddah, warahmah adalah pengajian jamaah dan praktek dari ilmu yang didapatkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah," tidaklah sekelompok manusia berkumpul di salah satu di antara rumah Allah, di masjid, di musalla. Yatluna kitab Allah, mereka membaca kitab Allah, belajar tafsir, belajar hadis. Wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka mempelajari isinya, mempelajari kandungannya. Illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan turun sakinah untuk mereka. Tenang jadinya. Jangan salah artikan, ya Ustaz tenang sampai ngantuk. Enggak, ini beda jamaah. Adab dulu. Baik. Jamaah kita break dulu untuk azan. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam ajma'in. Wa yatadarasunahu fima bainahum. Yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum. Mempelajari, membaca kitab Allah. Jadi baca Quran, baca tafsirnya, baca hadis juga, baca syarahnya, begitu ya, dan seterusnya. Illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan akan turun ketenangan atas mereka. Ini jamaah, ketenangan akan turun kepada mereka. Maka jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, insya Allah ya, seberat apapun masalah, kalau hati kita ini dekat dengan Allah, hati seorang istri dekat dengan Allah, itu insya Allah bagaimanapun caranya mudah. Karena orang-orang yang bertakwa itu Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan apa jamaah? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa kepada Allah itu apa? Pasti dapat jalan keluar. Ya, pasti dapat jalan keluar. Seberat apapun masalahnya, kalau keduanya kompak dalam ketaatan kepada Allah, insya Allah mudah. Ya. Kemudian kita lanjutkan jamaah. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, akan mendapatkan kucuran rahmat, kasih sayang. Makanya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain orang yang sedang ngaji itu harusnya semakin tenang hidupnya. Apa jamaah? Semakin penyayang. Jangan sampai ngaji sudah 5 tahun, 10 tahun, sifat bengkerangannya masih ada, sifat pemarahnya masih ada, berkata kasarnya masih ada. Kenapa jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala? Kalau kemudian kita ngaji, kita nggak dapat ketenangan, kemudian rasa rahmah kita ini nggak muncul, ya, maka bisa jadi ilmu-ilmu yang kita dapatkan ini belum bermanfaat jamaah. Padahal kita sering doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, saya minta rizki yang halal. Itu didahului dengan apa jamaah? Ilman nafi'ah, ilmu yang bermanfaat. Kenapa? Gak mungkin seorang bisa mencari rizki yang halal kalau tidak punya ilmu. Dia gak tahu halal haram, bagaimana berkah? Ya kan? Bagaimana rizkinya baik? Begitu pula kalau ilmu tidak ada, rizkinya tidak halal, gimana amalnya diterima? Tidak mungkin. Ini saling berkaitan. Makanya ilmunya bermanfaat, rizkinya halal, baru amalnya diterima. Karena di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul pernah mengisahkan ada seorang laki-laki yang doa dengan penuh khusyuknya, ya Allah, ya Rob, ya Rob, menegakkan tangannya. Tapi apa jamaah? Bagaimana doanya dikabulkan? Makanannya haram, pakaiannya juga dari yang halal. Insya Allah. Ya. Maka dari itu apa jamaah? Perlu kita lihat bahwasanya yang namanya sakinah, ketenangan, kemudian rahmat, kasih, sayang dibagikannya di kajian. Ya, di rumah juga sama. Istri baca Quran, suami baca Quran, atau mungkin baca kitab bareng-bareng. Sekarang kita bahasa Indonesia banyak jamaah, terjemahan gitu ya. Baca bareng. Ya, insya Allah gitu. Ditarget. Ya. Ramadan sudah dekat. Ya, maka tilawahnya juga harus digiatkan lagi biar nggak kaget. Pemanasan dulu jamaah. Gitu ya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, selanjutnya adalah wahafatuhumul malaikah. Malaikat itu akan apa jamaah mengelilingi mereka, melindungi mereka.
wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan menyebutkan nama-nama mereka di sisi atau pada makhluk yang ada di dekatnya, itu adalah para malaikat. Maka jamaah, walaupun nama kita ini nama orang Jawa gitu ya, mungkin namanya misalkan, mohon maaf ya, Suparno atau mungkin Suparman misalkan gitu ya, walaupun namanya Jawa, Allah sebutkan Jawa. Ini mohon maaf kalau ada tamu dari kepresidenan datang ke sini, dia mengucapkan yang kami hormati ya Bapak Umroni misalnya gitu, yang ngomong Pak Presiden misalnya gitu, senang nggak jamaah? Mungkin senang. Lah gimana ini yang ngomong adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang berfirman Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama kita. Tentunya harus lebih senang. Maka jamaah, ada orang-orang yang enggak terkenal di dunia tapi terkenal di langit. Di antaranya kenapa sering ikut kajian. Gitu ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah taala, perlu rasanya kita itu jadwalkan kajian harian mungkin di rumah. Kajian pekanan mungkin di masjid atau musala dekat rumah kita. Kajian bulanan mungkin di kota kita gitu ya, ke Pekalongan gitu ya, atau mungkin ke Pemalang gitu ya, ada kajian besar, mungkin ada tabligh akbar besok di Semarang gitu ya. Perlu kita agendakan harian, pekanan, bulanan, mungkin 6 bulanan, tahunan. Yang kaya tahunannya ke Mekah, ngaji langsung sama Syekh gitu ya. Oh iya dong gitu ya. Itu bentuk bersyukur sama Allah gitu ya. Mungkin kita yang belum mampu ya mungkin di rumah, kemudian ke mushola ulul albab, nanti mungkin ke masjid mana Al-Hidayah, masjid Imam Syafi'i misalkan gitu ya. Kita rutinkan dong. Semangat ini perlu ya kita galakkan gitu. Zaman dulu jamaah, para ulama itu kadang sampai melewati negara, mencari satu hadis, kadang dari Rusia sampai kepada Mekah. Itu nggak dekat jamaah, jauh gitu ya, masya Allah. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, intinya apa? Perlu kita kemudian mengasah ilmu. Oh, yang namanya ustadz saja jamaah ini nggak ngaji, berat jamaah. Berat loh. Ya kan? Makanya kadang kita alhamdulillah sekarang gitu ya, ada media online kan kita bisa buka gitu ya. Oh, sambil murojaah gitu ya. Kayak semalam saja kami ngaji, seneng jamaah, muncul apa namanya, semangat lagi gitu ya. Kalau nggak ngaji eman-eman jamaah, ya eman. Jadi rutin mengikuti majelis taklim gitu ya. Kemudian juga bacaan di rumah harus ada. Jamaah di rumah kalau bisa punya perpustakaan, walaupun kecil, mungkin lemarinya kecil enggak apa-apa. Mungkin buku tentang sholat ya, buku tentang hadis Arba'in Nawawi, itu yang penting gitu ya. Kita punya di rumah kalau bisa ya. Tidak apa-apa lah, mungkin kita kadang kalau masalah 100.000 ke pasar itu kayaknya kok kecil Pak. Tapi kalau 100.000 beli buku kayaknya kok eman-eman teman gitu loh ya, gitu kan. Iya Pak ya gitu ya. Eman-eman banget gitu ya. Jangan gitu ya. Kalau bisa beli buku gitu ya, baca bareng-bareng gitu. Nah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 4 nasihat ini Masya Allah penting jamaah. Yang pertama adalah SMK, saling mencintai karena Allah. Pastikan cinta kita karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa jamaah? Nggak pengen jamaah bareng sama pasangan kita di surganya Allah taala. Dan seorang istri yang pernah hidup di dunia, kalau kemudian berhasil masuk surga biidznillah taala, itu jauh lebih cantik daripada bidadari surga yang Allah ciptakan dengan kalimat kun. Karena ada bidadari yang memang di sana sudah ada, Pak. Belum pernah di dunia, memang Allah ciptakan langsung kun gitu ya. Jadi, tapi muslimah yang pernah di dunia, dia pernah sholat, dia pernah puasa, dia pernah sakit, dia pernah mungkin merasakan gangguan ketika berjilbab, kemudian dicela dan sebagainya gitu ya, disakiti dan sebagainya, ketika dia menjaga ifahnya, maka dia ketika masuk surga jauh lebih cantik daripada bidadari surga itu sendiri. Maka jamaah yang dirahmati Allah taala, istri kita harus kita bimbing ya. Kenapa jamaah? Nanti di sana rasanya jauh lebih indah. Kita mungkin pernah merasakan rindu, kita pernah merasakan mungkin pertama kali dulu ketika ketemu cinta bahagia, di sana jauh lebih indah jamaah. Maka apa? Kita pertahankan dan harapannya bisa sampai bareng-bareng di surganya Allah Subhanahu wa taala.
Jadi saling mencintainya karena apa? Karena Allah. Baik yang sudah menikah atau mungkin yang mau menikah perlu meluruskan niat ini. Kemudian yang kedua jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah saling tolong menolong. Ayo dalam rumah tangga, istrinya butuh apa kita bantu. Jangan sampai kita biarkan dia ngepel sendiri, nyapu sendiri, jangan. Kita bantu semampu kita. Ya. Kemudian juga dalam urusan ibadah, saya mau cerita jamaah. Waktu saya mondok, itu ada, karena waktu itu memang qadarullah di pondok memang waktu SMA gitu ya, pisah asramanya, tapi ketika sekolah umum bareng gitu ya. Sempat ada seorang anaknya kiai. Anaknya siapa jemaah? Kiai. Itu waktu itu praktek sholat, sebelum maju ke gurunya, tanya sama saya dulu. Ya. Coba tolong sebelum saya maju ke ustadz, saya dilihat dulu. Jamaah tahu ini anak kiai? Takbirnya gini jamaah, kirinya di atas. Serius. Saya ulang coba lagi. Saya ulang 3 kali, 4 kali masih sama. Kirinya di atas. Saya tanya, selama ini kamu sholat begini? Iya. Gitu. Saya bilang, kanannya yang di atas. Baru tahu jamaah SMA kelas 2. Dan itu anaknya kiai. Anaknya ustadz saya. Gitu. Maka jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, perlu kita lihat koreksi sholat istri kita, rukuknya sudah benar atau belum, sujudnya sudah benar apa belum, gitu ya. Penting jamaah. Kenapa jamaah? Orang yang sholat pun, ya, walaupun sholat adalah dihisap yang pertama, tapi ingat, kalau sholatnya rusak semua amalnya. Kita perlu lihat. Nggak apa-apa, kadang kita juga mungkin minta koreksi sama ustadz kita, sama guru kita, sama senior kita. Pak, coba sholat saya dilihat, mau ada yang kurang, mau ada yang salah, bacaannya juga mungkin. Karena ada jamaah, ini juga seorang, ya saya katakan seorang imam juga gitu ya. Bacanya bukan sami Allahu liman hamidah, sami Allahu minal hamidah, wali. Gitu. Serius. Nah ini jamaah penting. Ini penting kemudian kita lihat. Tolong menolong dalam urusan dunia, tolong menolong dalam urusan akhirat. Gitu ya. Insyaallah. Kalau istri buat teh buat suami biasa. Tapi kalau suami buat teh buat istri luar biasa. Istri buatin suami nasi goreng, wah biasa pak. Tuh. Tapi nek suami buatin istri nasi goreng, wah luar biasa. Walaupun rasanya orang ngalor orang gitu ya. Sekarang kan gampang pak. Jadi kan mungkin bisa datang ke nasi goreng yang enak, pak. Saya minta bumbu mentahnya pak, gitu ya. Dulu saya gitu pak, waktu itu suka gitu ya, beli bumbunya, masukin kulkas yang paling tersembunyi, terus saya masak kata Umi, Bi, enak banget kok nasi gorengnya kok, bumbunya apa sih gitu katanya gitu ya, rahasia gitu saya bilang gitu ya, gak apa-apa coba ya gitu. Jadi saling tolong-menolong dalam urusan dunia dan dalam urusan akhirat. Kemudian selanjutnya juga yang ketiga saling mengingatkan. Jadi jamaah jangan membiarkan kemaksiatan ada dalam rumah kita. Lebih-lebih seorang suami. Ingat, ada yang terancam tidak mencium baunya surga. Itu dayus, Pak. Apa namanya? Apa itu dayus? Bukan dayus Tambunan, bukan. Dayus itu laki-laki yang nggak punya kecemburuan. Istrinya bermaksiat itu dibiarin. Gitu ya. Saya nggak mau ngingetin nanti malam Jumat nggak dapat jatah gitu. Ya Allah gitu. Berarti jatah makan malam gitu loh Pak, gitu ya gitu. Jadi jangan takut jamaah, diingatkan ya gitu. Yang namanya istri itu kalau sudah dielus, Masya Allah gitu ya. Sama seorang suami juga kalau sudah dielus, mendengarkan. Bapak tahu Fir'aun, laki-laki yang paling beringas ketika itu, paling ganas ketika itu. Ketika mau bilang bunuh itu bayi, siapa yang merayu? Asia istrinya Pak. Janganlah mas, kalau bahasa kita, barangkali anak ini bisa menjadi pemanis rumah tangga kita. Nggak jadi tuh Pak dibunuh. Ibu-ibu kalau lihat suaminya gimana-gimana diingatkan, ya, dipijetin dulu mungkin Pak ya, dikerokin, ya, atau mungkin dipotongin dulu kukunya, baru diingetin, Bi, ya, Umi boleh ngomong nggak? Insya Allah boleh Mi, ya. Tapi jangan marah ya, gitu ya.
Tapi kenapa sih sekarang sholat jamaahnya telat terus? Ya, kadang nggak jamaah gitu. Umi itu pengen loh, ya, Abi itu menjadi imam yang terbaik buat Umi kayak dulu. Gitu ya. Gak ada masalah jamaah. Kenapa? Kalau dibiarkan lama-lama bahaya jamaah. Lama-lama apa? Bahaya. Begitu pula mungkin suaminya lihat istrinya kok lama-lama jilbabnya semakin kecil, semakin terawang. Ya, dia ngerti. Mungkin diajak ke salon dulu gitu ya, salon pas gitu. Ya kita sendiri gitu mungkin ya, rambutnya mungkin disisir, dikasih pewangi atau gimana gitu ya, tangannya dikasih pacar kuku yang nembus air gitu ya. Kalau udah kayak gini sampaikan Umi kenapa gitu, kayaknya jilbabnya semakin ini gitu. Sebetulnya Umi itu pengen dibelikan kipas Bi gitu, tapi nggak penak ngomongnya. Oh jadi enak gitu Pak. Oh jadi karena itu besok dibelikan kipas tornado sekalian gitu ya gitu. Jadi perlu kemudian apa, saling mengingatkan gitu. Mungkin ada sesuatu yang luput gitu jamaah ya. Dan kalau sudah biasa saling mengingatkan jamaah, mau nyampaikan tuh enak. Tapi kalau nggak dibangun dari awal, misalkan istrinya mengingatkan, suaminya bilang kamu itu tahu apa sih, kamu itu ini nih, nanti mau nyampaikan lagi nggak berani. Ya. Tapi kalau biasa terbangun itu enak jamaah ya. Kapan pun enak. Ngomong pun kapan enak gitu ya. Dan yang terakhir jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala adalah saling di sini adalah mempelajari ilmu agama. Jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala perhatikan, khususnya bagi laki-laki, kalau dulu sebelum kita nikahin istri kita dia rajin ibadah, kok setelah kita nikahi nggak rajin ibadah, mungkin kesalahan kita. Mungkin kesalahan siapa? Kita sebagai seorang suami. Kenapa? Suami biasanya itu punya peran yang dominan. Kalau bahasa agamanya yang namanya perempuan itu biasanya mana? Mungkin dulunya tahajud, sekarang nggak tahajud apa jamaah. Habis ngomong anak, selesai jam 8 malam tidurin, habis itu apa? Nyuci baju, nyuci piring, nyetrika, ngepel, nyapu, tidur jam 1 malam, bisa tahajud ya. Salahnya siapa? Salahnya kita. Maka tidak ada masalah Pak, mungkin kita untuk rumah tangga ini deadline-nya kita tulis Senin misalkan ya, setiap Senin pekan pertama atau pekan keberapa suami membersihkan kamar mandi. Zaman sekarang kan mudah Pak, udah ada cairan yang tinggal semprot langsung bersih gitu ya. Ya enggaknya perempuan yang nyuci baju, nyuci piring, ngosok ikola, ngepel, nyapu sawang, ngepel gendeng gitu ya, dan sebagainya gitu ya. Apa nambal gendeng atau ganti gendeng gitu ya. Ya masuk Pak gitu Pak, kasihan sekali Pak gitu ya. Ya mungkin salah kita kurang membantu gitu ya. Kenapa? Karena perlu Pak kita lihat ya, jangan sampai kelak itu apa Pak, kita ditanya sama Allah Ta'ala ya. Dahulu sebelum menikah sama kamu misalkan dia itu rajin, setelah menikah sama kamu kasihan, habis tenaganya buat ngurusin kamu misalnya gitu ya, kasihan. Ini jamaah mungkin yang perlu kami sampaikan. Biasanya ada pertanyaan Pak? Tidak ada pertanyaan salah ya. Biasanya pertanyaan itu kalau masalah fikih hanya gitu ya. Kalau rumah tangga biasanya kalau yang tanya biasanya yang belum nikah gitu ya. Tanyanya apa Ustadz punya calon nggak buat saya gitu ya. Masya Allah gitu. Gitu jamaah yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf karena nanti kami jam 9 malam mau ke Cilengsi, mau ke Rojak TV. Ada acara promosi pondok Ibnu Abbas di Rojak TV. Semoga lancar jamaah ya. Dan jamaah kalau memang berkesempatan menyekolahkan anak di sana, tafadhol, bisa jadi satu pilihan ya. Insyaallah kita ke depan akan lalu memperbaiki, selalu memaksimalkan. Insyaallah juga akan datang satu yang bisa mengisi gitu ya. Dan juga insyaallah kita bisa saling support Pak dalam urusan dakwah gitu ya. Satu saat mungkin Ustadz Mustafa yang datang ke pondok gitu ya gitu. Karena kalau nggak salah Ustadz Ali udah kesini ya, Ustadz Meka udah kesini, saya sudah kesini, nanti kapan-kapan mungkin gantian gitu ya. Barakallahu fiik. Itu jamaah yang bisa kami sampaikan. Ingat ya, 4 SMK, terus STM, SMA sama MA gampang Pak. SMK, terus STM, terus
SMA sama MA. SMK apa? Saling mencintai karena Allah. STM tolong menolong dalam kebaikan. SMA saling mengingatkan. Antara keduanya, MA mendalami agama. 4 hal ini mari kita rutinkan dalam kehidupan kita berumah tangga. Semoga dengan ini kita bisa bersama-sama melangkah ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kalau Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kumpulkan kita di dunia, Allah kumpulkan kita di surganya yang penuh dengan kenikmatan. Amin ya rabbal alamin. Hada wallahu taala alam bisawab. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.